Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Fahalawati, absen 7 dari kelas 12 F1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hidrokarbon. Apa sih hidrokarbon itu? Sesuai dengan namanya, senyawa karbon merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon. Salah satu contoh senyawa karbon ialah senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang hanya mengandung atom C dan H saja. Kekhasan atom karbon. Atom karbon memiliki nomor atom 6 sehingga memiliki elektron valensi sebanyak 4 yang dapat diilustrasikan. Dalam usaha untuk mencapai kestabilannya atau untuk memenuhi kaidah oktet, keempat elektron valensi dapat digunakan untuk mengikat 4 elektron dari atom karbon lain atau elektron dari atom selain karbon, seperti H, O, S, N, Cl, Br, dan I. Keunikan dari atom karbon dapat berikan dengan sesamanya secara kovalen sehingga membentuk struktur kristal. Contohnya yaitu grafit, intan, dan amorf. Adapun kekhasan dari atom karbon yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 1. Posisi atau kedudukan atom karbon. Struktur rantai karbon berdasarkan pada kemampuan karbon dalam mengikat atom karbon lain. Itu terdapat 4 macam. Kedudukan atom C sebagai berikut. A. Atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain. B. Atom C sekunder adalah atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Atom atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Dan D, atom C quaterner adalah atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. Yang kedua, ikatan antar atom karbon. Ikatan yang terjadi pada atom karbon adalah ikatan kovalen sehingga konfigurasi elektronnya seperti gas mulia, yaitu Ne 2,8 atau 2,8 elektronnya. Ikatan yang terbentuk dapat berupa yang pertama, ikatan tunggal disebut ikatan jenuh. Yang kedua, ikatan rangkap dua yang disebut dengan ikatan tak jenuh. Yang terakhir, ikatan rangkap tiga yang disebut juga ikatan tak jenuh. Yang ketiga, rumus Lewis dan rumus struktur rantai karbon atom karbon dapat berikan kovalen dengan 4 atom hidrogen membentuk molekul CH4. Molekul ini memiliki struktur tetrahedral dengan atom C sebagai pusatnya. Berikut rumus Lewis dan rumus struktur CH4 yang dimana atom C-nya mengikat atom H yang lain. Penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Yang pertama, rantai karbon alifatis, yaitu rantai terbuka seperti di gambar. Yang kedua, rantai karbon siklis, yaitu rantai karbon tertutup. Karbon siklik adalah senyawa karbon siklik yang rantai lingkarnya hanya terdiri atom C saja. Senyawa aromatis adalah senyawa karbosiklik yang terdiri atas 6 atom karbon atau lebih yang memiliki ikatan rangkap 2 terkonjungsi. Ikatannya ini memiliki rangkap 2 dan tertutup seperti di gambar. Yang ketiga, heterosiklik adalah senyawa karbosiklik yang di dalam rantai lingkarnya terdapat atom lain selain atom karbon. Berdasarkan jenis ikatan, yang pertama ikatan jenuh. Jika semua ikatan karbonnya merupakan ikatan tunggal, jadi seperti di gambar, ikatannya ini hanya memiliki ikatan tunggal saja, seperti CH3 berikatan dengan CH2 dan CH2 berikatan dengan CH2 dan seterusnya, tetapi memiliki ikatan tunggal saja. Yang kedua, ikatan tak jenuh. Jika mengandung ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3 pada ikatan karbon-karbon. Seperti di gambar, pada rangkapnya ini, ikatan rangkapannya ini memiliki rangkap 2 dan rangkap 3. Seperti ini. Struktur senyawa hidrokarbon.
alkana, senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan C di tunggal disebut juga alkana. Senyawa alkana banyak ditemukan dalam minyak bumi dan gas alam. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang juga disebut dengan parafin. Rumus umum alkana yaitu CnH2n plus 2n, yang dimana jumlah atom karbon dalam setiap molekulnya. Berikut adalah ini gugus alkil, yang dimana ada alkana dan alkil. Rumusnya CH4 bernama metana, C2H6 bernama etana, C3H8 bernama propana, C4H10 bernama butana, C5H12 bernama pentana, C6H14 bernama heksana, C7H16 bernama heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana, C10H22 dekana. Berikut rumus alkil. Yang pertama, CH3- bernama metil, C2H3- bernama etil, C3H7- bernama propil, C4H9- bernama butil, C5H11- bernama pentil, C6H13- bernama heksil, C7H15- bernama heptil, C8H17- bernama oktil, C9H19 bernama nonil, C10H21- bernama dekil. Itulah gugus alkil. Tata nama alkana. Sasi Internasional IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry telah memberikan pedoman untuk penamaan hidrokarbon yang sering disebut dengan nama IUPAC. Selain tata nama IUPAC, terdapat juga nama yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau dalam perdagangan yang disebut nama trivial atau lazim. Untuk senyawa hidrokarbon jenuh tidak bercabang, diberi nama dengan cara di depan nama alkananya atau sesuai dengan jumlah atom C-nya. Diberi awalan N atau normal. Tata nama senyawa alkana menurut aturan IUPAC adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan rantai karbon terpanjang dalam molekul sebagai rantai utama atau rantai pokoknya. Yang kedua, menetapkan cabang yang terikat pada rantai utama. Yang ketiga, menetapkan nomor pada atom-atom karbon dari rantai utama secara berurutan dimulai dari salah satu ujung yang terdekat dengan cabang sehingga C yang mengikat cabang mendapat nomor paling terkecil. Yang keempat, jika terdapat dua atau lebih cabang yang sama, maka diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang tersebut, yaitu di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Yang kelima, cabang yang urutan abjadnya lebih dulu atau etil lebih dulu daripada metil. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.